Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam kebajikan bagi kita semua. Kenalin nih, kami dari podcast Anak Muda Bersuara yang bakalan bahas topik-topik yang lagi trending di Indonesia. Kenalin, nama gue Farisa Umayyah Kurniawan. Kalau gue Puput Wardani. Kira-kira kita mau bahas apa nih? Kita bakalan bahas program MBG. Menarik banget, gas kita bahas. Lu tahu gak sih, menurut JPPI, bulan Januari tahun 2026 sudah tercatat 1.242 orang menjadi korban program MBG. Serem banget gak sih? Wah, parah banget. Korbannya juga gak 1 atau 2 orang, udah 1.000. Kok bisa sih? Penyebab keracunannya beragam, dari bahan makanan yang sudah mulai rusak sebelum dimasak. Kebersihan dapur dan alat masak juga kurang baik, dan masih ada lagi. Banyak ya alasannya, gue juga pernah baca. Kalau ada beberapa dapur MBG sering gak merhatiin bahan-bahannya. Jadi banyak makanan yang busuk malah dikasih ke siswa-siswi kayak kita. Betul, itu juga masuk salah satu alasan kasus keracunan MBG. Tapi sudah banyak berita yang bakalan evaluasi seluruh dapur MBG agar menekan angka korban keracunan MBG ini. Wah, bagus dong. Mereka yang buat, mereka juga yang harus evaluasi. Karena program ini memakan dana yang banyak. Tujuan program MBG ini sebenarnya bagus banget ya nggak sih? Karena bisa membantu anak-anak yang kekurangan gizi sehari-harinya. Tapi sayang, masih banyak SPPG yang lalai dalam menjalankan program ini. Semoga program dari pemerintah ini bisa berakhir dengan banyak manfaat. Semoga tidak banyak lagi berita tentang keracunan dari program ini. Amin, semoga bisa terrealisasikan. Kayaknya setelah kita omongin tentang program, mungkin kita bisa bahas tentang instansi yang lagi orang-orang bahas di internet. Wah, ada apa tuh? Apa itu berita Brimob yang menewaskan remaja karena dikira balap liar? Bener banget, gue bakal bahas hal yang sedikit ekstrim karena ini kelakuan yang gak pantas. Gue baca beberapa berita tentang ini, ada remaja 14 tahun tewas karena dipukul pakai helm oleh Brimob. Dengan alasan anak itu ikut balap liar, tapi setelah diinvestigasi ternyata nggak terbukti. Wah, instansi yang harusnya jaga rakyat dan menjadi keamanan negara kok bisa salah dugaan gitu? Bahkan bisa menewaskan seorang remaja loh, parah banget. Ini bukan pertama kalinya instansi negara menewaskan seorang warga. Tetapi hal seperti ini masih ada aja yang seharusnya menjaga malah menjadi lawan untuk warganya sendiri. Setuju. Ada hal lain tentang kasus ini nggak? Pelaku dijadikan tersangka atas kejadian ini karena telah melanggar aturan. Pelaku juga sudah disidang kode etik terhadap pelanggaran tersebut. Semoga keadilan segera menuntut pelaku. Meskipun ini dari instansi, pembunuhan tetap pembunuhan. Ngomongin soal kematian remaja, lo tahu gak sih kasus anak di NTT yang bundir karena gak mampu buat beli alat tulis? Wah, gue tahu itu viral banget karena seorang anak kecil bisa-bisanya kepikiran bundir. Ya kan, kasian banget. Sebelum bundir, anaknya bikin surat buat ibunya. Sedih banget. Oh iya, gue juga baca suratnya. Menyayat hati banget. Kok bisa sih guru atau warga di situ nggak perhatiin anaknya? Kalau baca di berita sih, kayaknya emang nggak diperhatiin gimana kondisi anaknya. Syarif selaku anggota DPR Komisi 10 juga mempertanyakan duit APBN yang harusnya dialokasikan ke hal yang seperti ini. Kalau mempertanyakan kenapa masih ada kayak gini ya, apa prosesnya belum transparan atau gimana? Padahal anggaran APBN itu gede banget buat sektor pendidikan. Kok masih bisa ada hal lalai kayak gini? Itu dia, kita nggak tahu proses alurnya gimana, yang akhirnya jadi seperti ini. Padahal anaknya dari keluarga yang kurang mampu, tapi gak dapat keperluan belajar atau uang untuk beli keperluan belajarnya. Turut bela sungkawa untuk keluarga yang berduka. Semoga pemerintah daerahnya bisa memberikan perhatian lebih ke keluarga yang kurang mampu, supaya hal seperti ini tidak terulang. Kita sebagai warga pun juga sebisa mungkin membantu walau sedikit. Setuju. Turut berduka untuk yang ditinggal. Semoga mendapat rezeki yang melimpah untuk warga sekitar dan keluarga yang ditinggal. Oke, tapi pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Semoga podcast kami bisa membuka mata kita lebar-lebar terhadap kasus di negara ini. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast kami, Podcast Anak Muda Bersuara. Semoga bisa menemani hari-hari kalian ya.
Kami dari podcast Anak Muda Bersuara, kami ucapkan terima kasih. Salam boy, jangan malu-malu boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.